Yang kami hormati Ketua Tim Fasilitasi, Standarisasi, dan Penerapan Industri Hijau, Ibu Astika Andini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola LSIH dan para auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu peserta bimbingan teknis tata cara pendaftaran penghargaan Industri Hijau tahun 2025. Kategori LSIH dan auditor terbaik. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak Sati. Oke, baik. Perkenalkan, saya Sofi dari tim FSPIH ya disingkatnya. Pada kesempatan kali ini juga hadir bersama saya teman-teman dari satu tim saya dan dari PIH, yaitu ada Ibu Riri, Mbak Sylvia, Princesa Sari, dan juga Diba. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara BIMTEK eh, hari ini. Acara BIMTEK hari ini terdiri dari pemaparan materi d- dan juga pemaparan panduan pengisian SIINAS. Lalu juga eh, terakhir ada sesi tanya jawab. Lalu untuk kelancaran acara pada hari ini, saya izin ketika pemaparan nanti saya akan mute mic Bapak Ibu semua ya untuk mencegah kebocoran suara. Dan nanti Bapak Ibu dapat membuka mic Bapak Ibu semua ketika sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pemaparan materi yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Riri atau Ibu Andalia Gustari. Kepada Ibu Riri, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Dengan Mbak Riri. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Izinkan pagi ini saya kebetulan ini menggantikan Bu Astika secara mendadak ya, untuk menyampaikan materi terkait bimbingan teknis tata cara pendaftaran penghargaan industri hijau tahun 2025 untuk kategori LSIH dan auditor terbaik. Next, next Mbak. Sudah Ibu, apakah belum terlihat? Belum. Ya, ya. Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Kebetulan juga baru membaca materi ini pagi ini. Eh, Jadi penghargaan industri hijau Bapak Ibu seperti yang diketahui bahwa sudah dimulai sejak tahun 2010, di mana tujuan penghargaan waktu itu adalah untuk mensosialisasikan penerapan industri hijau di perusahaan industri. Eh, Hingga saat ini merupakan pelaksanaan penghargaan yang ke-14 ya. Eh, Seiring dengan terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2014, eh, di tahun 2017 itu sudah mulai dilaksanakan proses sertifikasi industri hijau karena memang pada amanat Undang-Undang 3 itu mengamanatkan untuk apa? Untuk
industri menerapkan standarisasi industri hijau. Sehingga dengan adanya penerapan standar industri hijau saat ini, maka penghargaan industri hijau kita lakukan perubahan mekanismenya. Di tahun 2022 itu sudah dilaksanakan dengan mengakomodir industri yang sudah menerapkan industri hijau, yaitu dengan kategorinya adalah kinerja terbaik dalam menerapkan industri hijau dan untuk pencapaian level 5. Kemudian di 2014 waktu itu karena pedoman pedoman penghargaan masih dalam proses revisi, penghargaan industri hijau hanya diberikan untuk kinerja terbaik. Nah, untuk pelaksanaan yang ke-14 ini dengan adanya Permen Perin yang baru ya, eh, sudah mengakomodir 5 kategori untuk penghargaan industri hijau, yang yaitu penghargaan untuk kinerja terbaik, penghargaan untuk transformasi industri hijau, kemudian untuk pemerintah daerah, lembaga sertifikasi dan auditor industri hijau. Nah, oke, mungkin ini bisa dilanjut saja. Next. Ya, seperti yang disampaikan bahwa dasar hukum dari pelaksanaan penghargaan industri hijau adalah Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian juga turunan dari undang-undang yaitu PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, dan ini Permen yang terbaru itu di nomor 21 tahun 2025 tentang penghargaan industri hijau. Next. Kemudian untuk tadi disampaikan bahwa kriteria kepesertaan di penghargaan industri hijau tahun 2025 ini sesuai dengan permen yang baru itu akomodir 5 kategori. Yang pertama kinerja terbaik penerapan industri hijau itu untuk perusahaan industri yang sudah mendapatkan sertifikat industri hijau. Kemudian transformasi menuju industri hijau itu untuk industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau namun belum ada standar industri hijaunya. Kemudian yang lembaga sertifikasi industri hijau terbaik, kemudian auditor industri hijau terbaik, serta pemerintah daerah yang telah mempunyai program-program terkait industri hijau. Nah, pada saat hari ini kita akan mendalami terkait kategori lembaga sertifikasi industri hijau terbaik dan auditor industri hijau terbaik. Yang mana lembaga sertifikasi industri hijau yang bisa mengikuti penghargaan industri hijau ini adalah yang telah ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi oleh Menteri melalui keputusan Menteri Perindustrian dalam waktu paling singkat itu 1 tahun ya. Kemudian telah melakukan penerbitan paling sedikit 1 sertifikat industri hijau. Kemudian tidak sedang dikenakan sanksi administratif. Nah, sedangkan untuk auditor industri hijau sendiri, pastinya harus disertai dengan memiliki sertifikat auditor industri hijau dan mempunyai pengalaman melakukan audit industri hijau eh, minimal 1 tahun belakangan ini gitu ya. Next. Nah, tahapan pendaftarannya dilakukan melalui SIINAS. Ini sudah dibuka sejak tanggal 21 Mei hingga 13 Juni nanti. Kemudian selanjutnya akan dilakukan seleksi kepesertaan dari tanggal 21 Mei hingga 19 Juni. Secara paralel akan dilakukan seleksi kepesertaan. Kemudian proses penilaian akan dilakukan tanggal 23 Juni sampai 25 Juli. Selanjutnya akan dilakukan penetapan pemenang penghargaan industri hijau pada tanggal 31 Juli dan selanjutnya akan dilakukan penganugerahan bersamaan dengan kegiatan AIGIS yang kedua pada tanggal 20 Agustus 2025. Next. Nah, ini adalah alur kategori penilaian lembaga sertifikasi industri hijau terbaik, mulai dari proses pendaftaran peserta. Peserta mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan melalui SIINAS.
Kemudian akan dilakukan seleksi peserta apabila tidak memenuhi, maka ini akan gagal menjadi peserta. Kemudian apabila telah memenuhi, eh, dilakukanlah penilaian sesuai dengan kriteria kepatuhan dan kinerja lembaga sertifikasi. Dari hasil penilaian kinerja kepatuhan dan kriteria kepatuhan dan kinerja, dilakukanlah pemilihan terhadap peserta terbaik. Nah, dari eh, peserta terbaik apabila hasil penilaian kandidat penerimaan penghargaan ini akan dipilih tiga lembaga sertifikasi industri hijau dengan nilai tertinggi. Seperti itu. Jadi yang akan mendapatkan atau yang akan diundang pada ke penganugerahan itu adalah tiga lembaga LSIH yang terbaik. Kemudian selanjutnya dari hasil penilaian tim juri ini akan disampaikan rekomendasi kepada kepala badan. Kemudian dari kepala badan akan diserahkan kepada menteri untuk penetapan melalui keputusan menteri dan selanjutnya akan diundang melalui penganugerahan penghargaan industri hijau. Next. Nah, sedangkan untuk kategori auditor terbaik juga dilakukan pendaftaran melalui SIINAS dengan mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian dilakukan seleksi kepesertaan. Apabila tidak memenuhi, ini akan langsung gagal menjadi peserta. Sedangkan memenuhi, langsung akan dilakukan proses penilaian kriteria kepatuhan dan kinerja auditor industri hijau. Dari hasil penilaian kinerja kepatuhan dan kriteria kepatuhan dan kinerja ini dilakukanlah pemilihan eh, peserta terbaik. Kemudian nanti hasil kandidat ini akan disampaikan kepada atau direkomendasikan kepada kepala badan dan ditetapkan untuk menjadi pemenang penghargaan dengan kategori auditor terbaik ya. Itu dengan nilai tiga yang tertinggi dan akan diundang melalui penganugerahan penghargaan industri hijau. Next. Nah, ini adalah ya next. Ini adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk kategori lembaga sertifikasi industri hijau terbaik. Yang pertama itu adalah dokumen penunjukan sebagai lembaga sertifikasi industri hijau oleh Menteri yang telah berlaku paling singkat 1 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Kemudian bukti sertifikat industri hijau yang telah diterbitkan ya selama 1 tahun terakhir. Kemudian laporan hasil kinerja sertifikasi industri hijau selama 1 tahun terakhir. Kemudian panduan mutu lembaga sertifikasi industri hijau. Kemudian dokumen rapat tinjauan manajemen LSIH. Dokumen sertifikat auditor yang terafiliasi dan atau kontrak kerja. Kemudian surat pendaftaran mengikuti penghargaan industri hijau dan matriks penilaian mandiri. Kemudian untuk dokumen pendukung, ini harus melampirkan bukti laporan pelaksanaan pengawasan penggunaan logo industri hijau. Juga bukti laporan pelaksanaan pengawasan mutu melalui sertifikasi industri hijau. Kemudian kontak layanan sertifikasi industri hijau, sertifikat industri hijau yang telah diterbitkan untuk masing-masing ruang lingkup, sasaran mutu, capaian sasaran mutu, dan SOP dari lembaga sertifikasi industri hijau. Kemudian juga menyampaikan laporan audit industri hijau ya, terutama untuk 1 tahun terakhir tadi, laporan pelaksanaan kegiatan dan foto kegiatan selama sosialisasi industri hijau. Kemudian bukti peningkatan kapasitas personal lembaga sertifikasi maupun auditor industri hijau dan laporan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk kategori LSIA terbaik. Kemudian dilanjutkan next. Nah, untuk penilaiannya sendiri, untuk LSIH terbaik itu
Tadi penilaian dilakukan berdasarkan matriks penilaian mandiri ya yang telah disubmit oleh peserta. Kemudian dilengkapi dengan keterangan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan ya. Mungkin tadi ada diminta seperti laporan tahunan, laporan sertifikat industri hijau, apa tadi? eh, Panduan mutu dan lain-lain ya. Itu dilampirkan di matriks self assessment yang dibuat. Penilaian LSI terbaik ini ada dua kategori ya yang dinilai. Yang pertama terkait kepatuhan. Untuk kepatuhan ini akan dilihat terkait pelaporan hasil kinerja. Apakah dalam hal pelaporan kinerja ini telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan gitu ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan Pusat Industri Hijau. Kemudian pelaksanaan pengawasan penggunaan logo industri hijau yang sebenarnya kalau kepatuhan ini kan yang sudah tertera dalam Permen 39 ya. Bahwa pelaksanaan pengawasan penggunaan logo apakah sudah dilakukan pada saat surveillance gitu ya. Kemudian melaksanakan pengawasan mutu pengelolaan sertifikasi industri hijau dan pelaksanaan ketepatan waktu audit industri hijau. Jadi pelaksanaan ketepatan waktu ini sesuai dengan skema sertifikasi yang ada di Permen 39. Kemudian terkait kinerja eh, penilaiannya adalah perbandingan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup lembaga sertifikasi yang sudah diberikan oleh Menteri Perindustrian, kemudian kesesuaian auditor dengan ruang lingkup SIH-nya, kemudian kesesuaian auditor dengan kegiatan audit industri hijau, kontribusi lembaga sertifikasi terhadap pencapaian sertifikat industri hijau, pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri hijau, kemudian peningkatan kapasitas personil LSIH dan eh, bukti pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan dari sertifikasi industri hijau. Oke, next. Kemudian eh, ini apa cara-cara penilaian ataupun indikatornya. Yang pertama itu adalah untuk sub kriteria pelaporan hasil kerja ya, hasil kerja dari lembaga sertifikasi yang mana sebenarnya ini sudah ditetapkan di Permen 39 bahwa setiap tahunnya itu harus melaporkan kinerja eh, satu tahun terakhir itu paling telat itu di tanggal 5 Januari. Nah, apakah dalam hal penyampaian laporan kinerja ini apakah lembaga sertifikasi sudah sesuai dengan hal yang ditentukan gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu indikator yang mana bobotnya ada 15%. Yang akan dilihat adalah tanggal pelaporan hasil kinerja dan batas tanggal pelaporan hasil kinerja. Cara menilainya, batas pelaporan adalah 5 Januari di tahun berikutnya, kemudian penyampaian pelaporan tahun 2024 sebelum atau pada tanggal 5 Januari 2025. Ini akan mendapatkan skor 1, sedangkan eh, penyampaian tahun 2024 itu setelah tanggal 5 Januari, maka skornya akan dinilai 0. Selanjutnya subkriteria yang kedua itu adalah terkait pelaksanaan pengawasan penggunaan logo industri hijau dengan bobot 15%. Indikatornya adalah pengawasan logo industri hijau yang dilakukan pada proses surveillance. Cara menilai pengawasan penempatan logo dilakukan oleh LSIH sesuai dengan ketentuan dan panduan penggunaan logo industri hijau pada perusahaan industri yang disertifikasi. Jika pengawasan logo industri hijau dilakukan, maka skor bernilai 1. Jika pengawasan logo industri hijau tidak dilakukan, maka skor dinilai 0. Selanjutnya, subkriteria eh, 1.c pelaksanaan pengawasan mutu pengelola sertifikasi industri hijau dengan bobot juga 15%. Indikatornya adalah pengawasan mutu yang dilakukan.
Cara menilainya, pelaksanaan pengawasan mutu dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Pengawasan mutu meliputi terhadap proses sertifikasi, kompetensi SDM, dan organisasi lembaga sertifikasi industri hijau. Jika dilakukan pengawasan, maka akan dinilai, diberikan satu. Kemudian apabila tidak dilakukan pengawasan, mendapatkan skor nol. Ya. Selanjutnya, 1.D itu terkait ketepatan waktu audit industri hijau. Dengan bobot 15%, indikatornya jumlah penyelesaian sertifikasi yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak layanan. Kemudian juga ada jumlah keseluruhan kegiatan sertifikasi yang dilakukan. Jadi butuh dua indikator ini. Nah, cara penilaiannya adalah kepatuhan lembaga sertifikasi terhadap waktu penyelesaian sertifikasi sesuai dengan kontrak layanan yang ditetapkan. Dokumen dan informasi pendukung yaitu sasaran mutu, capaian sasaran mutu, SOP, bundel rangkaian proses sertifikasi dari mulai permohonan hingga terbitnya sertifikat industri hijau. Kemudian penilaian dilakukan terhadap indikator jumlah audit industri hijau yang dilaksanakan yang tepat waktu eh, dan indikator jumlah total audit industri hijau yang dilakukan oleh LSIH pada tahun penilaian. Di sini ada rumusnya SO sama dengan satu dikurang jumlah audit yang tepat waktu dikurang dengan jumlah total audit LSIH dibagi dengan maksimum ya. Jumlah audit tepat waktu pada jumlah total audit LSIH ya. Ya, nanti mungkin bisa lebih jelas di permennya, bisa dilihat. Next. Nah, untuk penilaian kriteria eh, kinerja, tadi kepatuhan ya, untuk yang kriteria kinerja itu, untuk 2.A, perbandingan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup lembaga sertifikasi industri hijau, ini diberikan bobot 10%. Indikatornya jumlah ruang lingkup yang telah terbit, jumlah ruang lingkup yang telah terbit sertifikat industri hijaunya, kemudian juga jumlah ruang lingkup lembaga sertifikasi yang ditetapkan dalam keputusan menteri. Nah, ruang lingkup penunjukan LSIH yang dinilai mengacu kepada keputusan Menteri Perindustrian tentang penunjukan LSIH yang telah berlaku selama 1 tahun terakhir. Kemudian penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah ruang lingkup standar industri hijau yang telah terbit sertifikat industri hijaunya terhadap total ruang lingkup LSIH yang ditunjuk oleh menteri. Oke, selanjutnya adalah kesesuaian auditor dengan ruang lingkup standar industri hijau. Jumlah auditor industri hijau dan jumlah ruang lingkup standar industri hijau. Cara menilainya adalah setiap satu auditor dapat menjalankan maksimum 3 ruang lingkup standar industri hijau dan setiap satu ruang lingkup standar industri hijau dapat dijalankan dengan minimal 2 auditor. Penilaian dilakukan terhadap indikator jumlah auditor dan indikator ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang telah berlaku selama 1 tahun. Ya, ini ada rumusnya. Bisa dilihat Bapak Ibu, saya kurang kurang kelihatan ya. Kemudian 2C adalah kesesuaian auditor dengan kegiatan audit industri hijau. Ini bobotnya adalah 5% dengan indikator jumlah auditor industri hijau yang dimiliki oleh lembaga sertifikasi dan jumlah kegiatan audit industri hijau selama 1 tahun terakhir. Nah, cara menilainya adalah setiap kegiatan audit industri hijau dapat dilakukan dengan minimal 2 auditor industri hijau. Kemudian lingkup audit industri hijau adalah audit untuk penerbitan sertifikat industri hijau, sertifikat
industri hijau yang awal ya, tidak termasuk surveillance dan sertifikasi. Jadi hanya untuk penerbitan sertifikat industri hijau yang awal. Kemudian penilaian dilakukan terhadap eh, indikator jumlah auditor dan indikator kegiatan audit industri hijau selama 1 tahun terakhir. Ini adalah penilaian untuk kriteria kinerja terbaik. Next. Masih ada subkriteria selanjutnya terkait kontribusi lembaga sertifikasi terhadap pencapaian sertifikat industri hijau. Bobotnya 5%, indikatornya adalah total sertifikat yang diterbitkan oleh LSIH dan masih berlaku. Kemudian total sertifikat yang diterbitkan oleh seluruh LSIH dan berlaku. Cara penilaian dilakukan terhadap indikator jumlah sertifikat industri hijau yang diterbitkan oleh LSIH dengan status masih berlaku dan indikator jumlah seluruh sertifikat industri hijau yang diterbitkan dan berlaku pada awal tahun penilaian. Sertifikat industri hijau yang menjadi indikator adalah sertifikat industri hijau yang diterbitkan pertama saja, tidak termasuk resertifikasi ataupun surveillance ya. Kemudian yang 2E, pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri hijau. Bobotnya adalah 5%. Indikatornya adalah total kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Cara menilainya, jika kegiatan sosialisasi dilaksanakan, skor 1. Jika tidak ada kegiatan sosialisasi, maka dinilai 0. Selanjutnya, untuk subkriteria 2F, penilaian kapasitas personil lembaga sertifikasi industri hijau dengan bobot 5%. Jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kapasitas. Kemudian indikator selanjutnya adalah total keseluruhan personil lembaga sertifikasi industri hijau. Nah, ini total keseluruhan personil SIH ini mungkin bisa dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala lembaga sertifikasinya ya. Program ini mencakup berbagai pelatihan, workshop, dan atau kursus yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan teknis, manajerial, dan operasional personil LSIH. Kemudian juga penilaian peningkatan kapasitas personil LSIH dilakukan terhadap indikator jumlah personil LSIH yang melakukan peningkatan kapasitas dan indikator jumlah total personil LSIH. Oke, 2G, subkriteria 2G itu terkait pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Dengan bobot 5%, indikatornya adalah jumlah kegiatan pengukuran yang dilaksanakan dengan cara menilai eh, jika kegiatan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dilaksanakan, maka diberikan skor 1. Jika kegiatan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan tidak dilaksanakan, akan dinilai 0. Oke, next. Nah, ini contoh dari penilaian kategori LSIH terbaik untuk kriteria kepatuhan kode A itu untuk subkriteria ya, pelaporan hasil kinerja. Skornya misalnya mendapatkan 1, maka bobot setelah dikalikan bobot maka akan mendapatkan 0,15. Kemudian untuk yang kode B, pelaksanaan pengawasan penggunaan logo dengan nilai 1, eh, bobot 15% juga mendapatkan 0,15. Kemudian C, pelaksanaan pengawasan mutu internal pengelolaan sertifikasi industri hijau dengan nilai 1, bobotnya 15%, 0,15. Kemudian D, ketepatan waktu pelaksanaan audit industri hijau. Ini nilainya adalah 0,83 untuk setelah dikalikan bobot mendapatkan nilai 0,125. Nah, untuk kriteria kinerja, eh,
kode E itu perbandingan kegiatan sertifikasi industri hijau dengan ruang lingkup LSIH. Subkriterianya adalah eh, nilai maksimumnya adalah 0,83 dikalikan bobot menjadi 0,083. Kemudian kode yang F, kesesuaian auditor dengan ruang lingkup SIH. Maksimum nilai itulah 0,67 dinilai 5%, dikalikan bobot 5% mendapatkan 0,034. Kemudian kesesuaian auditor dengan kegiatan audit industri hijau. Sub- eh, dengan bobot 0,33 dikalikan bobotnya 5% 0,017. Kemudian yang H adalah kontribusi LSIH terhadap pencapaian sertifikasi industri hijau dengan nilai 0,04 bobot 5% sehingga diperoleh 0,002. Kemudian yang I terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri hijau dengan nilai maksimum 1 dikalikan bobot 5% menjadi 0,05. Sedangkan yang kode J itu adalah peningkatan kapasitas personil LSIH. Subkriteria maksimum nilainya adalah 1 dengan bobot 5% mendapatkan nilai 0,05. Dan yang terakhir adalah K, pengukuran tingkat kepuasan pelanggan nilainya 1 maksimum 5% dikalikan bobot 5% menjadi 0,05 sehingga nanti akan apabila lembaga sertifikasi mendapatkan nilai maksimum itu adalah sebesar 0,8595 atau 85,95% ya. Itu nilai yang tertinggi dari kategori lembaga sertifikasi industri hijau terbaik. Nah, ini ada keterangannya untuk poin D. Ada contohnya ya, misalnya SIHPTY pada tahun 2024 melakukan 6 kegiatan sertifikasi industri hijau dan menyelesaikan proses sertifikasi industri hijau tepat waktu sesuai dengan kontrak layanan sebanyak 5 kegiatan. Berdasarkan rumus untuk perhitungan, maka skor yang didapat adalah 0,83 ya, 0,83 karena 5 per 6 ya. Kemudian yang E adalah LSIHY telah melaksanakan 10 kegiatan sertifikasi dan berhasil menerbitkan sertifikat pada 5 dari 6 ruang lingkup LSIH yang ditunjuk. Jadi skor yang untuk indikator perbandingan kegiatan sertifikasi ruang lingkup adalah 0,83. Kemudian untuk yang kasus F, SIHY memiliki LSIHY ya. LSIHY memiliki eh, 2 auditor dan dalam 1 tahun terakhir memiliki 6 ruang lingkup standar industri hijau, maka skor untuk kesesuaian auditor dengan ruang lingkup SIH-nya adalah 0,67. Selanjutnya G, LSIHY memiliki 2 auditor dan dalam 1 tahun terakhir telah melakukan 12 kegiatan audit industri hijau. Maka skor untuk kesesuaian auditor dengan kegiatan audit industri hijau adalah 0,33. Untuk yang H, LSI Hayat pada tahun 2024 menerbitkan 5 sertifikat industri hijau awal di awal tahun 2024. Total sertifikat industri hijau yang telah diterbitkan oleh seluruh LSIH-nya adalah 140 sertifikat oleh seluruh LSIH. Dengan demikian, skor untuk kontribusi LSH terhadap pencapaian sertifikat industri hijau adalah 0,04. Nah, ini adalah contoh-contoh perhitungan yang bisa Bapak Ibu pelajari ya, yang juga mungkin terdapat di Permen 21/2025 tadi. Next. Nah, ini untuk kategori auditor terbaik ya. Persyaratan pendaftarannya tadi disampaikan bahwa harus memiliki sertifikat auditor industri hijau. Kemudian eh, ada bukti melakukan audit industri hijau selama 1 tahun terakhir. Kemudian bukti mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi standar industri hijau. Kemudian surat pendaftaran mengikuti penghargaan industri hijau dan matriks penilaian secara mandiri. Kemudian ada dokumen-dokumen pendukung
pendukung yang perlu yaitu terkait laporan audit kecukupan dan audit kesesuaian selama 1 tahun terakhir. Next. Nah, ini eh, penilaiannya untuk kategori auditor industri hijau terbaik. Ada dua kategori juga, kepatuhan dan kinerja. Untuk kategori kepatuhan, yang dinilai itu adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan audit industri hijau dan eh, kelengkapan dan kesesuaian laporan audit industri hijau. Kemudian untuk kinerja, kriteria kinerja yang dinilai adalah jumlah kegiatan audit industri hijau dan surveillance yang dilakukan oleh auditor industri hijau dan keikutsertaan dalam pengembangan kapasitas atau mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas auditor industri hijau. Nah, penilaian dilakukan secara mandiri dengan tadi matriks self assessment ya. Kemudian disubmit oleh peserta melalui si INAS. Kemudian nanti pada matriks tersebut dilengkapi dengan keterangan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan. Tadi seperti laporan laporan audit kesesuaian dan audit kecukupan, kemudian sertifikat industri hijau dan bukti sertifikat dalam rangka peningkatan pengembangan kapasitas auditor. Next. Nah, ini matriks cara penilaiannya ya. Penilaian untuk kriteria kepatuhan kategori auditor terbaik. Yang pertama, ke kriteria ketepatan waktu penyelesaian audit industri hijau dengan bobot 30%. Indikatornya adalah jumlah audit industri hijau yang tepat waktu dan jumlah keseluruhan audit industri hijau yang dilakukan oleh auditor industri hijau. Kemudian cara penilaiannya, penilaian dilakukan dengan menilai ketepatan waktu penyelesaian proses audit sesuai skema sertifikasi yang ditetapkan, mulai dari terbit surat tugas sampai dengan pelaporan hasil audit ke lembaga sertifikasi industri hijau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selama 1 tahun terakhir. Kemudian subkriteria yang selanjutnya adalah kelengkapan dan kesesuaian laporan audit industri hijau. Bobot 30%, indikatornya jumlah laporan audit industri hijau yang lengkap. Kemudian jumlah laporan audit industri hijau sesuai ketentuan, jumlah keseluruhan laporan audit industri hijau. Cara menilainya adalah penulisan laporan audit industri hijau harus memenuhi panduan laporan yang ditetapkan oleh Pusat Industri Hijau atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan dengan cara menilai pemenuhan, kelengkapan, dan kesesuaian laporan audit industri hijau terhadap panduan yang ditetapkan oleh Pusat Industri Hijau. Next. Ya, selanjutnya adalah subkriteria jumlah kegiatan audit industri hijau dan surveillance. Bobotnya 20%. Indikatornya adalah jumlah kegiatan audit industri hijau. Dan kemudian periode waktu dalam bulan. Kegiatan audit industri hijau dan surveillance dinilai dengan frekuensi auditor melakukan audit dan surveillance dalam melaksanakan tugas sertifikasi industri hijau dalam 1 tahun terakhir. Kemudian penilaian dilakukan dengan menghitung frekuensi sertifikasi yang diselesaikan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian untuk subkriteria pengembangan kapasitas auditor dengan bobot 20%, indikatornya adalah jumlah kegiatan pengembangan diri dalam kemudian periode waktu. Eh, Cara menilainya, lingkup pengembangan diri adalah peningkatan kapasitas melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, lokal karya, ataupun konferensi penunjang dalam pelaksanaan audit industri hijau. Jadi tidak hanya pelatihan terkait standar industri hijau saja ya, tapi juga mungkin bisa pelatihan terkait energi, pelatihan terkait emisi GRK, karena itu kan menunjang pelaksanaan dari sertifikasi industri hijau. Jadi itu bisa
dimasukkan ke dalam sebagai pengembangan kapasitas auditor. Kemudian dokumen pendukung dapat berupa dokumen pelatihan, seminar, lokakarya, atau konferensi dengan dibuktikan dengan sertifikat atau bukti relevan lainnya seperti sertifikat kehadiran atau laporan kegiatan terkait pengembangan kompetensi teknis dibuktikan dengan sertifikat kursus, sertifikasi, transkrip akademik ataupun laporan studi lanjutan. Seluruh data dan dokumen harus relevan dengan kegiatan tugas auditor Indonesia Hijau. Selanjutnya, penilaian dilakukan dengan menghitung frekuensi eh, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Next. Kriteria ini contoh penilaian ya yang sudah disertai dengan bobot. Untuk kriteria kepatuhan tadi ada dua subkriteria ketepatan waktu pelaksanaan audit. Untuk nilai maksimum satu bobot 30% itu mendapatkan nilai 0,3. Kemudian untuk kelengkapan dan kesesuaian laporan audit industri hijau dengan nilai maksimum 0,8 dengan bobot 30% mendapatkan nilai 0,24. Kemudian untuk kriteria kinerja, jumlah subkriteria jumlah audit industri hijau dan surveillance itu nilai maksimum 0,58 dengan bobot 20% itu mendapatkan 0,117. Kemudian untuk pengembangan kapasitas auditor nilai maksimumnya 0,416 bobotnya 20% sehingga mendapatkan nilai 0,083. Jadi kalau ditotalkan itu nilai maksimum itu akan mendapatkan nilai akhir 74. Ya, ini ada contoh perhitungannya. eh yang K ya, untuk yang K, auditor LSIH PTX pada auditor LSIH PTX pada 1 tahun terakhir melakukan audit sebanyak 5 kali dan telah menyelesaikan semua audit industri hijau dengan tepat waktu. Perhitungan skornya adalah 5/5 sehingga mendapatkan skor nilai 1 dikalikan bobot menjadi 0,3 nanti ya. Nah, kemudian yang L, seorang auditor industri hijau melakukan 5 kali audit industri hijau. Di antara laporan tersebut terdapat 3 laporan yang lengkap dan 5, ini kurang 5 dan kurang 7. 5 laporan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga rumusnya 1/2, kemudian dalam kurung 3/5 tambah 5/5, sehingga mendapatkan nilai 0,8. Kemudian untuk yang kasus M ya, seorang auditor telah menyelesaikan 5 kegiatan audit industri hijau dan 2 kegiatan surveillance dalam 1 tahun. Maka skornya adalah 7/12. 7/12. Sehingga mendapatkan 0,583. Seorang auditor telah menyelesaikan 5 kegiatan pengembangan diri dalam 1 tahun, maka skornya adalah 5/12. Mendapatkan nilai bobot 0,416. Oke, next. Nah, itu tadi Bapak Ibu terkait tata cara persyaratan pendaftaran untuk lembaga sertifikasi maupun untuk auditor maupun eh, bagaimana cara penilaian eh, pengisian dari matriks self assessment. Nah, mungkin nanti bisa di-download ya matriks self assessmentnya atau mungkin nanti bisa di-share oleh Mbak Sofi gitu ya. Mungkin demikian saya kembalikan ke Mbak Sofi. Oke, baik. Eh,
Baik, terima kasih kepada Bu Riri yang telah menyampaikan paparan materi. Mungkin selanjutnya, sebelum kita tanya jawab, izinkan saya untuk eh, menyampaikan panduan pengisian SIINAS untuk pendaftaran penghargaan industri hijau kategori LSIH dan auditor terbaik. Bagi Bapak Ibu yang bertanya apakah materi nanti bisa dibagikan, materi ini terdapat di website IGIS untuk penghargaan ya, yang sesuai QR code yang tadi kita sampaikan. Em, Selanjutnya, ini ya, eh, apakah sudah terlihat? Terlihat ya, slide yang saya share. Oke, baik. Mungkin yang pertama saya akan menyampaikan untuk kategori LSIH terbaik. Yang pertama, Bapak Ibu LSIH, saya yakin semuanya sudah mendapatkan akun SIINAS ya. Lalu bisa login menggunakan akun SIINAS melalui siinas.kemenpari.go.id. Nah, ini eh, setiap calon peserta wajib memenuhi ketentuan penyampaian data ataupun pelaporan pada SINAS untuk dapat mengakses menu pendaftaran penghargaan industri hijau. Nah, untuk LSIH itu saya tidak tahu ya apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus disampaikan. Namun ketika tidak bisa mengakses mungkin berarti ada kewajiban-kewajiban pelaporan yang belum disampaikan begitu. Lalu selanjutnya pilih penghargaan industri hijau kategori lembaga sertifikasi industri hijau. Nah, selanjutnya ketika telah memilih yang tadi ya penghargaan industri hijau, Bapak Ibu dapat memilih daftar penghargaan industri hijau tahun 2025. Nah, ketika mengklik ini akan diarahkan kepada input data pendaftaran. Nah, input data pendaftaran ini eh, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi kontak person, jabatan, dan nomor telepon sebagai PIC dalam kegiatan ini. Siapa aja yang bisa menjadi PIC itu eh, kami serahkan kepada masing-masing LSIH ya. Siapapun boleh. Selanjutnya eh, di bagian sebelah kiri ini ada menu dokumen persyaratan. Nah, di dokumen persyaratan ini ada 8 jenis dokumen persyaratan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Riri. Ini kedelapan dokumen ini dibintang ya, artinya wajib untuk diupload. Nah, Bapak Ibu semua bisa klik eh, di tulisan wajib upload ini untuk dapat bisa mengupload. Nah, setelah mengupload, jangan lupa untuk mengklik atau memilih simpan. Setelah itu, eh, lanjut ke folder data dukung. Nah, ini pilih input data penilaian, lalu upload semua dokumen data dukung yang relevan. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa membaca lebih teliti, membaca lagi secara rinci apa aja persyaratan di dokumen data dukung yang harus di-upload ya, gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data dukung. Nah, ketika sudah di-upload satu-satu, eh, harus memilih simpan setelah selesai upload. Lalu selanjutnya, eh, setelah dokumen persyaratan di-upload dan data dukung di-upload, itu bisa ke menu kirim.
Ini Bapak Ibu bisa mengirim pendaftaran. Nah, ketika ada dokumen-dokumen yang belum diupload, yang sifatnya wajib, itu akan muncul daftar merah seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah semua, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik kirim pendaftaran, lalu harus bisa memastikan bahwa status pengiriman pendaftaran Anda telah terkirim. Seperti itu. Bisa juga melakukan konfirmasi kepada panitia untuk mengecek apakah benar status apakah panitia telah menerima pendaftaran dari Bapak Ibu. Nah, ini adalah folder dokumen referensi. Nah, ini isinya adalah dokumen-dokumen yang bisa digunakan dalam pendaftaran ya. Mungkin yang pertama ada panduan penilaian penghargaan kategori LSIH terbaik. Nah, ini mm, adalah rincian dari materi-materi yang diberikan oleh Ibu Riri tadi. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana perhitungannya begitu. Dan juga dokumen-dokumen yang lebih rinci yang dimaksud seperti apa. Lalu yang kedua, surat pendaftaran kategori LSIA terbaik ini adalah eh, template ya untuk di dokumen persyaratan. Lalu yang terakhir adalah matriks penilaian mandiri kategori LSIH. Nah, ini juga hanya kita bagikan di si Inas ini ya Bapak Ibu. Jadi kan tadi kami menampilkan QR code. Nah, di situ ada matriks penilaian mandiri juga, tapi bentuknya PDF. Nah, matriks yang di-download ini bentuknya Excel, dan sebenarnya Bapak Ibu juga tidak perlu repot-repot menghitung sesuai rumus yang tadi, karena sudah ada rumusnya di Excel ini. Gitu. Lalu selanjutnya untuk kategori auditor terbaik. Nah, mungkin kategori auditor terbaik ini agak sedikit berbeda ya, karena mungkin auditor-auditor itu tidak secara spesifik tidak punya akun SIINAS. Nah, untuk memiliki akun SIINAS, Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar penghargaan industri hijau tahun ini dapat memiliki akun SIINAS dengan mendaftar melalui link berikut atau men-scan QR yang ada di sini. Nanti kita meminta nama lengkap sesuai KTP, nama LSIH, nomor telepon, email, dan username yang diinginkan. Nah, lalu nanti dari tim sekretariat akan menginformasikan username dan password akun auditor, mungkin melalui WhatsApp atau email. Mungkin kita akan mencari yang lebih mudah ya, mungkin WhatsApp gitu. Lalu selanjutnya ini juga harus mungkin harus agak sedikit diperhatikan ya karena link untuk login ke si Inasnya itu agak berbeda, yaitu siinas.kemenperin.go.id /pih/auditor gitu. Nah, ini juga sama memilih daftar penghargaan industri hijau tahun 2025. Lalu setelah itu Bapak Ibu menginput data pendaftaran, yaitu ada nama LSIH, email, dan nomor telepon. Nah, lalu selanjutnya di folder dokumen persyaratan silahkan mengupload semua dokumen yang wajib diupload ya. Ini semua wajib. Lalu di masing-masing berkas itu diupload dan harus disimpan. Lalu kita ke folder data dukung. Nah, di kategori auditor ini data dukungnya hanya satu ya, yaitu kelengkapan dan kesesuaian laporan audit industri hijau. Nah, ini laporan audit kecukupan dan kesesuaian selama 1 tahun terakhir yang telah Bapak Ibu laksanakan. Tuh. Selanjutnya, sama seperti tadi, setelah dokumen persyaratan
diupload dan data dukungnya juga sudah selesai diupload ke menu kirim. Nah, ini juga kalau ada hal-hal yang belum lengkap, ini akan muncul daftar dokumen yang belum lengkap. Tapi kalau sudah lengkap, itu bisa langsung dikirim dan pastikan status pengiriman pendaftaran telah terkirim. Nah, setelah itu sudah selesai juga sih. Dan eh, mungkin untuk juga lebih meyakinkan apakah sudah diterima oleh panitia atau belum, juga bisa melakukan konfirmasi kepada kami. Oke. Eh, ini selanjutnya adalah dokumen referensi seperti kategori LSIH juga. Ini ada panduan penilaian penghargaan kategori auditor terbaik. Lalu ini ada surat pendaftaran kategori auditor terbaik dan matriks penilaian mandiri kategori auditor terbaik. Nah, ini juga matriks ini formatnya dalam bentuk Excel ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Eh Materi ini juga nanti akan kami upload di website IGIS ya, aigismoi.id/Green Industry Awards. Mungkin sekian aja ya, karena mungkin persyaratannya juga tidak terlalu banyak, jadi sebenarnya tidak terlalu susah gitu ya untuk apa mengisi akun si Inas, mengisi pendaftaran melalui si Inas. Oke baik. Eh Mungkin langsung saja selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, boleh kepada Ibu Twina dari BSPJI Surabaya. Silahkan. Terima kasih Mbak Sofi. Ya. Ya, eh, izin bertanya terkait dengan pengawasan logo. Ya. Kalau misalnya kami belum sampai di jadwal surveillance, itu bagaimana ya penilaian terhadap pengawasan logo? Hmm, oke. Sudah Bu, itu aja pertanyaannya. Ya, itu dulu. Oke. Mungkin kepada Ibu Riri bisa menjawab. Iya, terima kasih Mbak untuk pengawasan. Eh, Karena memang belum masuk ke masa surveillance, mungkin bisa di apa dicari tahu sekarang, maksudnya sebelum proses surveillance karena untuk kebutuhan penilaian, jadi mungkin mungkin bisa eh, dihubungi perusahaannya apakah sudah ada melalui surat resmi gitu ya. Sehingga itu menjadi bukti apakah sebenarnya perusahaan sudah dengan mendapatkan sertifikat apakah dia sudah menerapkan logo industri hijau gitu. Jadi mungkin bisa eh, penyampaian surat saja dulu Mbak karena memang belum jatuh masa surveillance-nya. Mungkin begitu Mbak Trina. Ya. Oh, baik Oke. Mbak Riri, kebetulan itu ada beberapa klien kami yang sudah melakukan pencantuman logo dan mereka melapor kepada kami secara sukarela karena terkait juga Hmm. dengan konsultasi penandaan. Nah, itu nanti termasuk di pengawasan, terus pembuktiannya bagaimana ya? Karena konsultasinya kan ke kami datang langsung gitu. Nah, makanya makanya untuk membuktikan karena kita butuh secara tertulis gitu ya. Dari BSPJI Surabaya bisa menyampaikan surat tertulis untuk eh, informasi apa perusahaan sudah dengan mendapatkan sertifikat ini sudah menggunakan logo industri hijau. Jika sudah mungkin tolong disampaikan foto-foto ataupun bukti-buktinya gitu. Jadi kayak kayak menyuratin gitu Mbak sebagai bukti tertulisnya gitu. Walaupun sebenarnya kan sudah secara informal sudah menyampaikan ya, tapi kan
eh, karena ini suatu kriteria penilaian kan harus ada bukti tertulis gitu. Kalau misalnya perusahaan itu nunggu balasan dari perusahaan enggak kan berarti ya Mbak ya? Balasan dari perusahaan, Menunggu balasan dari iya. perusahaan. Oke, gitu. Kalau misalnya kami sudah mengirimkan surat, terus perusahaan nggak memberikan jawaban sampai batas kita melakukan pelaporan di pendaftaran penghargaan ini, bagaimana? Hmm, eh, mungkin bisa dibuktikan tadi eh, apa secara eh, bukti bahwa sudah menyurati ya sudah melakukan usaha pengawasan. Eh, Secara mandiri mungkin bisa dicari tahu apakah perusahaan itu sudah eh, sudah menggunakan menerapkan logonya apa enggak gitu. Walaupun mungkin dalam dalam balasan suratnya belum gitu mungkin, tapi mungkin tadi karena sudah ada pernah secara informal mungkin sudah mendapatkan foto-foto atau apa gitu by WA atau apa ya, itu bisa ditambahkan mungkin. Logo ini hanya di kemasan atau di mana ya Mbak ya? Yang kita Logo, akses. penerapan logo bisa di kemasan, di media di Ya kemasan, di promosi. eh, spanduk, di media promosi dan lain-lain. Eh, Itu bebas, bebas di mana aja. hmm, Sesuai dengan Permen 39 itu. oke. Berarti format suratnya ke klien juga bebas ya Mbak ya? Bebas, iya. Ya, oke. Oh, Ya baik. Em, kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin udah pada jelas Mbak Sofi. Iya, kayaknya udah jelas banget Ya, ya. izin bertanya apabila audit dilakukan oleh dua orang auditor, apakah laporan kegiatan bisa? Bisa. Bisa kan di situ ada tertulis siapa ketua, siapa anggota ya. Hmm. Berarti Bu, laporan audit itu bisa diklaim ketika menjadi anggota maupun menjadi ketua tim ya. Iya benar. Ya. Kalau ketika jadi observer mah belum bisa ya Bu, karena kan Belum. masih jadi calon auditor ya. Iya. Ya, oke. Baik. Oke, mungkin kepada Bapak Ari dari BBK, silahkan Pak. Makasih, Bu Ya, Sofi, Bu Firly. Cintanya untuk tadi yang materi yang disampaikan di kolom chat itu kayaknya isiannya hampir sedikit, ya meskipun agak berbeda sedikit, tapi kalau lebih pasnya pakai materi yang dari Bu Sofi sampaikan ini lebih mudah, Oh, lebih kita belum ini update bisa mungkin. di-share gitu, Mbak. Belum Iya, update ya mungkin Mbak. materinya oh gitu. iya Pak, belum. Tapi Nah, nanti kami akan update di kita, situ ya Pak. Iya, iya. iya Dan oke. yang kedua boleh kalau misalkan ternyata ada penilaian yang sama gitu mungkin maafnya tadi kelewat atau gimana. Kalau ternyata angkanya sama nanti akan yang dijadikan penilaian yang dipilih yang mana gitu Bu. Terima kasih. Kalau nilai akhirnya sama ya. Iya betul Bu. Di antara tiga besar itu ternyata misalkan ada yang satu dua tiga ataupun ada yang keempat lima gitu gimana Bu? Ternyata nilainya sama gitu. Nah, ini mungkin apa ya, tergantung dewan juri juga ya nanti pada akhirnya memutuskan mungkin kriteria khususnya itu apa saya belum tahu juga gitu. Tapi yang ya terakhir sih ya tiga terbaik itu kalaupun nilai sama itu kayaknya belum pasti akan ada kriteria tambahan yang menguatkan akhirnya memilih dengan nilai yang sama tapi yang terbaiknya si A gitu ya. Belum bisa disampaikan sih Mas, itu kayak kayak tambahan dari penilaian dewan juri ya. Ya, Ya, silakan Mas Jo. Ya, terima kasih Mbak Riri, Mbak Sofi. Nah, ini teman-teman karena udah nanya, saya nanya juga ini. Nanti dengar-dengar tadi hadiahnya umroh juga. Oh, dia jomblo, amin. Oke. Saya ke Yang IKN pertama Mas Bu. tentang periode 1 tahun.
Satu tahun itu yang dimaksud apakah dari Januari sampai Desember 2024 atau dari Juni 2024 sampai Mei 2025. Karena untuk tahun ini kan mungkin masih belum ada kegiatan surveillance dan lain-lain ya di awal tahun sampai tengah tahun ini ya. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Yang kedua tentang akun si Inas. Nah, untuk akun si Inas nanti kan LSIH atau auditor IH kan login ya. Nanti itu username dan passwordnya akan dikasih gitu ya. Oke, terus yang ketiga tadi ada dokumen penunjukan LSIH oleh menteri yang diupload. Nah, ini apakah dokumen pertama kali kita ditunjuk sebagai LSIH dengan mungkin hanya ada 4 atau 5 ruang lingkup atau dokumen permen pairing yang terakhir kita ditunjuk lagi sebagai LSIH dengan ruang lingkup yang sudah bertambah. Itu aja sih, terima kasih. Ya, silahkan Bu Riri. Mau jawab yang mana dulu? Nanti dibantu Mbak Sofi ya. Ya, boleh. Tadi kalau untuk yang apa tadi? Apa yang pertama ya lupa lagi deh. Sama periode 1 tahun. Periode Nah, periode 1 tahun. Nah, ini kan tadi untuk yang periode 1 tahun itu kan eh, bukan periode 1 tahun eh, apa tadi Juni sampai Juli ya, tapi 1 tahun Januari sampai Desember. Karena kan tadi mengikuti laporan kewajiban dari lembaga sertifikasi juga ada kewajiban untuk melaporkan kinerjanya setiap tahun ya. Nah itu kan 1 tahun ke belakang ya, yang wajib dilaporkan sebelum tanggal 5 Januari. Jadi ya penilaiannya adalah masa penilaiannya ini adalah berarti 2024 Januari 2024 sampai 2025 seperti itu. Gitu ya Mbak Sofi ya, saya nggak salah ya. Iya, betul Ibu. Nah itu untuk yang periode penilaian. Kalau untuk yang Capman, Capman harusnya dengan Capman yang terakhir, bukan yang awal. Yang terakhir kan tadi di bulan Oktober di 2024 sudah ada Capman yang terbaru ya dengan ruang lingkup SIH-nya sudah semakin banyak ya, sudah ada 62, belum 62 ya, masih 62 dikurang 15. Ya, jadi Capman yang terakhir itu yang di eh, diacu untuk sebagai ruang lingkup dari lembaga sertifikasi itu. makasih Mbak Rin. Untuk yang si Inas, Mbak Sofi. Untuk yang si Inas, kalau LSIH kan sudah punya akun ya, Mas? Sih, setahu saya belum nggak tahu ya. Setiap balai itu kan punya akun nih yang untuk sepertinya akunnya sama aja dengan akun LS Pro itu, Mas. Apakah nanti kalau misalnya itu bisa minta ulang ya? Kan katanya enggak. Teman-teman yang LSI lain ada akun nggak ya? Kalau aku nggak tahu, karena mungkin baru 2 3 tahun ini di LSIH sini saya. Hmm. Sebenarnya kalau info dari Pusdatin, LSIH itu sudah punya akun katanya. Hmm. Jadi nanti tinggal masuk ke menu yang tadi, menu apa namanya? Menu pendaftaran penghargaan industri hijau. Seperti itu. Em, Di si Inas itu udah ada kok, Mbak, untuk pendaftarannya LSIH-nya. ya. Di setiap akunnya si Inas dari setiap balai. Nah, akun si Ina setiap balai ya Mas. Jadi nggak dibedakan khusus LSIH atau khusus LS Pro seperti itu. Nah, terus kalau auditor, mungkin tadi Mas Jo terlewat ya. Aku share ulang aja. Em, sebentar. Ya. Iya. Eh, terlihat nggak ya? Terlihat. Kok yang ini ya? Bentar. Hmm, bentar.
Nah, ini terlihat kah, Mas? Oh, Yang ini? Nah, jadi jadi nanti em, daftar dulu karena kita kan sebenarnya tidak tahu auditor mana aja yang mau ikut penghargaan walaupun kami mengharapkan sebenarnya semua auditor juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, makanya kita membuka apa pendaftaran dulu gitu. Jadi siapa aja yang mau memiliki akun Sinas mau mendaftar khusus untuk tahun ini apa daftar dengan memasukkan nama lengkap, nama LICH, nomor telepon, email, dan username yang diinginkan. Nah, nanti kalau kita buatkan akunnya, nanti dapat setelah kita punya username dan passwordnya, kita akan menginformasikan gitu. Nanti akan diinformasikan oleh tim sekretariat kami yang khusus PIC tentang auditor. Seperti itu, Mas. oke, terima kasih Mbak Sofi, udah jelas. Maaf tadi mungkin saya kelewat yang ini. Berarti untuk yang akun LSIH kita bisa tanya teman-teman di LS Pro nanti. Ya, terima Ya, kasih. oke, baik. Oh, Nggak satu lagi apa-apa. masih boleh. Kok aku Iya, banyak. boleh, boleh. Silahkan. Berarti nanti kan periodenya 1 tahun ya, Ya, Januari Desember 2024. Berarti nanti dokumen-dokumen, misalnya tinjauan manajemen, pengawasan logo, kepuasan pelanggan itu semua 1 tahun gitu ya. iya, betul. Betul kan, Bu Riri? Karena mungkin kan, oke Iya, oke. betul. Ya, Ya, benar. terima kasih. Iya. Karena mungkin 2025 kan masih berjalan ya. Jadi belum ada. Baik, terima kasih. Iya, makasih Mas Jo. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Saya tanya tadi ada di ada di chat. Halo, Iya, halo? Elina, Bu Bariri, boleh bertanya? Ya, silahkan Ibu. Halo, dengar nggak? Ya, Terdengar silahkan, Ibu. Bu. Silahkan. Terima kasih. Makasih. Saya maaf saya kalau nanti ada pertanyaan sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, Mbak, sebetulnya kan dalam proses mengaudit itu eh, ada mekanisme sanggahan ya, yang 10 hari itu kan. Tapi itu kan pada saat proses sebelum dia akhirnya menjadi kandidat ya, menjadi kandidat mendapatkan yang terbaik ini maksudnya. Kalau dia mendapatkan apa sertifikat industri hijau sudah final kan. Tetapi untuk menjadi terbaik ini kan mendapat penghargaan trofi ini. Eh, Apakah ada seperti itu mekanisme seperti itu lagi? Sanggahan, tapi berarti kan di sini bukan bahwa dia sudah mendapat sertifikat mengikuti standar industri hijau itu sudah dapat, tapi pada saat dia untuk yang menjadi yang terbaik gitu, ada nggak mekanisme tadi? Kayaknya saya belum lihat deh. Kemudian Mbak, kalau dia nanti diberikan kepada pemerintah daerah, ini pemerintah daerahnya hanya provinsi kayaknya ya, tidak kabupaten kota. Itu berarti udah clear. Nah, yang tematik nih yang menarik ya. Yang tematik ini kan sebetulnya harus dia sudah menjadi kandidat terbaik. Artinya dia sudah mempunyai sertifikat industri hijau. Uh, tapi mungkin nggak dia dapat dua-duanya gitu. Dia terbaik, kemudian dia yang tematik juga. Gitu. Mungkin kalau untuk penilaian kriteria penilaian adalah penilaian dari para ahli. Mungkin para ahlinya yang terkait kayaknya ya, terkait karena kan nggak karena tematik ya tentunya tidak menyeluruh. Mungkin itu aja sih tadi supaya dia apa namanya lebih tajam gitu tadi bahwa dia adalah
kriterianya adalah penilaian para ahli terkait tematiknya gitu, karena kan nggak semua juga orang ahli di semua tema gitu. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Riri. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini pertanyaannya di luar konteks LSIH dan auditor ya Bu ya? Betul, betul. Ah, gini. Saya ingin tahu aja ya kalau di publik gitu ya, pengen tahu seperti apa sih. Iya, jadi memang untuk skema penilaiannya tahun ini itu nggak ada sanggahan Bu. Jadi penilaian baik itu untuk transformasi industri hijau maupun untuk yang kinerja terbaik itu tidak ada proses sanggahan Bu. Jadi apa penilaian akhirnya adalah pada saat penilaian dengan dewan juri itu adalah penilaian terakhirnya. Kemudian baru dewan juri memberikan final nilainya kepada pusat industri hijau. Jadi tidak ada proses sanggah di penilaian penghargaan di untuk yang terbaru ini skema terbaru ini gitu Bu. Nah untuk yang eh, tematik untuk tematik ini sebenarnya memang yang bisa ikut ke kategori tematik ini adalah perusahaan yang tadi tidak hanya yang kategori terbaik saja, tapi bisa jadi mungkin di apa di transformasi ataupun di kinerja terbaik dia bisa mengikuti proses untuk kategori tematik karena mungkin bisa saja belum ada SIH-nya ya masih di kategori transformasi tapi mungkin kategori tematik untuk misalnya kita pilih waktu itu adalah kategori tematik untuk emisi gas rumah kaca ya. Nah, mungkin dia yang terbaik gitu yang dinilai karena sudah ada mungkin roadmap-nya, sudah ada aksi mitigasi dan lain-lainnya sehingga sehingga dinilai dengan tematik emisi GRK dia bisa bisa dipilih sebagai pemenangnya gitu Bu. Jadi ini tidak hanya bisa diikuti oleh tiga pemenang, tiga terbaik saja, tapi bisa diikuti oleh semua peserta yang mengikuti penghargaan industri hijau gitu untuk yang proses tematik kategori tematik gitu Bu. Oke, makasih. Ya, kalau yang tadi untuk apa namanya Pemda ya, memang kita eh, yang yang untuk mengikuti penghargaan ini adalah dari tingkat provinsi ya, Mbak Sofi ya, untuk kategori pemerintah daerah. Iya, betul, Bu. Baik, makasih Mbak. Ya. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau untuk didiskusikan? Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa membaca lampiran dari Peraturan Menteri ya. Di situ Ya. bisa lebih detail dijelaskan bagaimana penilaiannya dan lain-lain gitu, cara perhitungannya dan lain-lain. Oke, mungkin sudah cukup, Mbak Sofi. Ya, baik, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja sesi BIMTEK kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini berkenan untuk mengikuti kegiatan ini ya. Karena kabarnya nanti diberikan oleh Bapak Presiden ya, Ibu. Amin. Mudah-mudahan dapat diberikan oleh Bapak Presiden. Eh, ini juga bisa menjadi nilai tambah gitu untuk masing-masing LSIH dan juga para auditor yang ada di sini. Eh, baik, mungkin untuk menutup kegiatan pada hari ini, eh, kami persilahkan kepada Ibu Riri untuk menutup. Untuk Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk mengikuti BIMPEK hari ini. Besar harapan kami eh, seluruh dari lembaga sertifikasi yang sudah memenuhi persyaratan tadi bisa ikut ke dalam proses penilaian penghargaan ini. Begitu juga dengan
auditor industri hijau, yang mana sebenarnya kalau ke depannya itu kalau sudah selasih dari sistem informasi sertifikasi kami sudah jalan, mungkin eh, akan lebih mudah melakukan penilaian ya Mbak Sofia. Jadi nggak perlu mungkin lagi mengupload-upload, tapi bisa otomatis kita lakukan penilaian di selasihnya gitu ya. Mudah-mudahan nih juga tahun depan sudah bisa digunakan untuk proses sertifikasi sehingga ini memudahkan untuk tadi pengumpulan data dan lain-lain. Mungkin demikian Bapak Ibu kegiatan BIMTEK hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada jangan, wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Izin wabarakatuh. buat Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mengakhiri meetingnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Riri, Mbak Sofi. Ya, terima kasih.